Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Hadirin yang saya hormati dalam alam ini, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kemudahan sehingga apapun yang kita lakukan semuanya menghasilkan sesuatu yang bersifat ibadah dan menjadi berkah. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan yaitu adalah salah satu tulisan kitab fenomenal karangan Al-Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Nama kitabnya adalah Nasha'ihul Ibad, di mana Nasha'ihul Ibad itu adalah berisi tentang makalah-makalah atau ucapan-ucapan. Yang pertama itu dari Allah Subhanahu wa taala tetapi diucapkan oleh Rasulullah tetapi tidak tercantum di dalam Al-Qur'an, namanya adalah hadis qudsi. Selanjutnya itu adalah kaul-kaul yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi itu dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Selebihnya adalah asar. Nah, dalam hal ini kita akan langsung saja maju ke bab yang kedua, di mana di dalam bab kedua ini kita akan bicarakan tentang beberapa hal. Insya Allah nanti kita akan continue, kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Babus sunai, bab yang kedua. Karena nanti di kitab Nasha'ihul Ibad itu adalah nanti kita dibagi berbab. Ada bab yang satu ucapan tetapi isinya satu-satu isinya. Tapi nanti ada yang masuk ke kedua-dua, di mana pada setiap kaul yang diucapkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para ulama itu adalah dua hal. Itu bab sunai. Nah, tetapi nanti ketika kita masuk ke dalam bab sulasi, maka ada tiga hal. Apakah tiga hal yang menyenangkan, tiga hal yang menyakitkan, tiga hal yang membuat kita masuk surga, tiga hal yang membuat kita masuk neraka? Nanti kita akan bahas bab berbab. Insyaallah kita akan mulai. Nah, di dalam yang sunai ini, yang dua-dua ini ada salah sunnah mau'idotan. Ada 30 mau'idoh. Mau'idoh itu adalah apa ya disebutnya? Mau'idoh ajakan untuk kita. Di antaranya ada yang 4, arba'atun akhbar. Yang 4 itu adalah hadis Rasulullah. Sesisanya itu adalah asar. Di mana ulama dalam hal ini Al-Imam Nawawi mengatakan na'ni bil akhbar aqwalun nabi. Yang dikatakan dengan akhbar itu adalah ucapan-ucapan Kangjeng Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wabil asar, dan ketika dikatakan asar itu adalah aqwalus sahabah wa tabi'in. Kaul, ucapan sahabat dan ucapan tabi'in. Nah, dari satu faminhu fal maqalatul ula. Ucapan yang pertama dalam ilmu pendidikan, makalah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Artinya itu adalah makalah. Mana makalah itu adalah tulisan-tulisan, sebetulnya dari awalnya itu adalah makalah. Nah, fal maqalatul ula minal munabbihatis sunaiyah ma ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang diriwayatkan oleh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana Rasulullah pernah mengucapkan seperti ini. Khoslatani la syai'a abdulu minhuma al-iman billah wa naqmu lil muslimin. Ada dua bagian. Ada dua hal. Di mana dua hal itu tidak ada yang lebih abdul daripada yang dua itu. Mana? Dan ketika kita bicara tentang keunggulan, maka yang dua ini lebih unggul daripada semuanya. Yang pertama itu adalah al-iman billah. Kita iman, kita percaya terhadap Allah.
Percaya untuk apa? Percaya pada setiap sesuatu. Kita yakinkan Allah. Paling tidak ketika kita percaya tentang Allah, ada 20 hal yang harus kita pahami. Asy'ariyah tentunya, di mana yang 20 itu adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mulai daripada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan seterusnya. Maka itu adalah sifat Allah, maka ketika kita iman terhadap Allah, maka yang itu harus kita pahami. Di mana rekan-rekan sekalian, ketika kita bicara tentang kita percaya terhadap Allah, kita iman terhadap Allah, maka syahadat itu adalah pembuktian bahwa kita itu percaya terhadap Allah. Kita iman terhadap Allah. Iman itu adalah tasdikun biqalbi, meyakinkan di dalam hati, membenarkan di dalam hati bahwa Allah itu adalah dzatun maujudun dan seterusnya. Maka tidak sah seseorang dikatakan muslim, mukmin ketika dia tidak mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu ya, itu adalah yang paling afdal, iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah menjadi tolak ukur. Salat kita 1000 rakaat satu hari satu malam tetapi tidak berdasarkan dengan iman, maka salat kita itu buat apa? Puasa kita 30 hari, Senin Kamis kita puasa, Ayyamul Bid kita puasa, Asyura kita puasa, bulan Haji Dzulhijjah kita puasa, bahkan dari tanggal 1 hingga tanggal 9 kita puasa. Tetapi tanpa didasari dengan iman, itu semuanya buat apa? Karena syarat untuk melakukan setiap ibadah itu adalah kita sudah memeluk, kita sudah percaya, kita sudah iman terhadap yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu iman. Itu adalah fondasi, landasan. Yang kedua, yang menjadi hal yang lebih afdol tentunya, maka itu adalah wan naf'u lil muslimin. Hidup kita itu bermanfaat untuk orang muslim. Hidup kita itu bermanfaat untuk orang banyak. Hidup kita itu bermanfaat untuk makhluk-makhluk Allah. Kenapa demikian? Karena dengan manfaatnya kita terhadap orang lain, maka itu sudah luar biasa rekan-rekan sekalian. Contoh, kita punya ilmu kita bagikan terhadap rekan-rekan kita, terhadap anak-anak kita. Maka ilmu itu akan menjadi manfaat untuk mereka dan kita memanfaatkan diri kita untuk supaya orang lain mengambil manfaat daripada kita. Anda bisa bayangkan kalau seseorang bisa membacakan Fatihah Bismillahirrahmanirrahim dengan fasih. Terus Fatihah yang kita ajarkan dia gunakan untuk sholat. Sholatnya berpahala. Bisa Fatihahnya dari kita, maka ketika dia sholat, maka kita pun mendapatkan bagian pahala daripada orang yang sholat itu, yang bisa Fatihahnya itu dari kita. Oke, manfaat kan hidup kita kan? Nah, dengan apa cara kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Pertama, bil maqal, menurut Al-Imam Nawawi Al-Bantani. Dengan ucapan-ucapan kita. Bagaimana ucapan-ucapan kita bisa bermanfaat untuk orang lain? Ya, hal-hal kecil saja. Yang kedua, bil mal, dengan harta. Kita bisa manfaat. Naf'u lil muslimin, harta itu manfaat untuk orang lain. Ketika orang-orang susah untuk mengambil wudhu, maka kita punya sedikit harta, kita bangunkan sumur-sumur, kita alirkan air-air dari pegunungan. Air itu mereka gunakan untuk berwudhu. Air itu dia gunakan untuk maji wajib. Itu manfaat untuk mereka. Yang sumber kemanfaatannya itu dari kita. Maka itu adalah afdal, lebih utama daripada yang lain. Itu bil mal. Yang selanjutnya adalah bil badan, rekan-rekan sekalian. Maka ketika kita badan memiliki tenaga, memiliki pemikiran, maka pemikiran-pemikiran itu, maka anggota badan kita itu gunakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Hati-hati, jangan sampai hidup kita itu
tidak manfaat untuk orang lain. Ada jalan berlobak di sekitar area kita. Kita punya semen satu sak, tambal jalan. Dengan bagusnya jalan itu, maka terhindar daripada orang lain yang tersandung, celaka dan lain sebagainya. Berkat maka tenaga kita itu bermanfaat. Tenaga kita gunakan untuk mengadu, pemikiran kita gunakan untuk kemaslahatan orang lain, harta kita gunakan untuk itu, maka itu adalah sudah termasuk manfaat. Maka anfal naf'u lil muslimin itu adalah hal yang afdol, yang lebih utama kita kerjakan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lainnya, man asbaha la yanwi adulma ala hadin gufirolahu majan. Barang siapa yang ketika subuh dalam hatinya dia tidak pernah ada niat, tidak pernah ada niat di dalam hatinya untuk dolim terhadap orang lain, terhadap seseorang, maka dia akan mendapatkan ampunan tentang apa yang dia kerjakan. Dengan niatnya saja itu sudah mendapatkan pahala. Bangun tidur, ya Allah, hari ini aku tidak akan berbuat dolim untuk orang lain. Hari ini akan selalu kugunakan untuk hal-hal yang manfaat, hal-hal yang positif. Dari itu saja itu sudah menjadikan pahala untuk gitu ya. Terus yang kedua, waman asbaha yanwi nusrotal madlum. Barang siapa yang ketika subuh bangun dari tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusur. Jika dia bangun, di dalam hatinya dia berbicara, ya Allah, aku andaikan ada orang yang terdolimi hari ini, maka aku akan bantu dia sekuatnya aku bisa. Wa qadha hajatil muslim. Wa qadha hajatil muslim itu adalah ketika orang-orang lain memiliki qadha, memiliki keinginan mereka itu kita berikan. Keinginan mereka itu apa sih maksudnya qadha itu? Apalah dia ingin itu kita beri. Dia ingin itu kita beri. Hajatul muslim, kebutuhan orang banyak. Itu sudah dari niat saja. Maka sebelum itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kanat lahu ka ajri hajatin mabrurah. Maka itu saja sudah mendapatkan pahala seperti pahalanya haji yang mabrur. Alhamdulillah hari ini kita bulan haji, susah kita berangkat untuk ke tanah suci. Maka yang kita lakukan adalah paling tidak ketika kita bangun dari pagi, ya Allah, nanti siang sampai sore sampai malam ada seseorang yang membutuhkan bantuanku, insya Allah akan bantu. Ya Allah, dalam hal ini nanti siang, sore dan malamnya ada seseorang yang terdolimi, aku akan bantu mereka dari dolimnya orang lain. Dari niatnya saja, maka itu sudah mendapatkan pahala haji hajatin mabrur, haji yang mabrur. Susah hari ini kita kalau ketika ingin berangkat pergi ke tanah suci. Ada tenaga yang harus kita siapkan, ada dana yang harus kita siapkan. Bahkan konon katanya, kalau hari ini kita daftar untuk ke tanah suci, mengambil haji, maka kita akan menunggu sekitar 10 sampai 13 tahun baru kita berangkat. Sebelum itu tersampaikan, maka kita kerjakan hal itu. Bangun tidur, kita ucapkan, ya Allah, andaikan nanti ada orang yang terdolimi, aku akan tolong. Andaikan nanti ada orang yang membutuhkan, aku akan coba tolong. Aku berikan apa yang dia ingin. Itu, ya. Qala alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah berkata di dalam hadis yang lainnya, ahabbul ibad ilallahi ta'ala. Yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, itu adalah anfa'un nas linnas, orang yang paling manfaat untuk orang yang lain. Anfa'uhum linnas di dalam hadis yang lain. Awas, banyak orang yang tidak manfaat hidupnya untuk orang lain. Tetapi ketika kita memiliki sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain. Kalau tadi kita makol ucapan kita manfaat untuk orang lain. Terus selanjutnya ucapan gitu ya, ucapan kita manfaat untuk orang lain,
harta kita untuk bermanfaat untuk orang lain, badan kita, tenaga kita ternyata bermanfaat untuk orang lain, itu sudah luar biasa. Anfa'ulinnas. Maka dengan cara apapun manfaatkan hidup kita untuk kemaslahatan orang-orang lain. Tentunya orang-orang muslim itu prioritas. Ya, wa afdalul a'mal. Amal yang paling afdal, amal itu adalah pekerjaan-pekerjaan. Idkhalus surur ala qalbil mu'min. Memberikan kebahagiaan terhadap hati-hati orang lain. Saya pernah bilang berkali-kali terhadap yang lainnya bahwa tersenyum itu tidak membuat kita lebih ganteng, lebih menarik, tetapi dengan senyuman itu sudah menghangatkan orang lain. Itu memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Itu adalah idkhalus surur. Batur bungahkeun, bahagiakan orang lain dengan cara idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'an, dengan cara yatrudu anhu ju'an. Ada seseorang yang kelaparan, maka hilangkan lapar. Ada seseorang kehausan, maka hilangkan haus. Pak, saya lapar. Oh, alhamdulillah saya ada sedikit rezeki. Ayo silakan kita makan sama-sama. Hilangkan. Orang miskin sekitar kita banyak. Pagi, sore kita keliling, banyak orang yang ternyata membutuhkan, yang kelaparan. Kenyangkan perut. Itu adalah afdalul a'mal menurut Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Au yaksifu anhu karban. Mereka bingung, mereka susah, mereka galau, maka galaunya itu kita tutup. Galaunya itu, bingungnya itu kita obati. Ajak dia untuk bersenang-senang, tenangkan hatinya, beri solusi, yang solusi itu bisa bermanfaat untuk. Selanjutnya, rekan sekalian, au yaqdi lahu dainan, atau ketika orang itu memiliki hutang dan hutangnya sudah jatuh tempo, sementara kita sudah memiliki kelebihan, kita bayarkan hutang. Atau mungkin hutang ke kita bebaskan. Kan begini sekarang itu ya, banyak orang yang berhutang, dia sangat membutuhkan uangnya itu. Terus kita berikan, biasanya dia akan lupa tentang hutang. Ketika kita tagih, dia tersinggung. Beberapa kali kita tagih, dia bahkan marah-marah. Ya sudah, kuberikan saja, kurelakan saja hutang. Bisa begitu? Mudah-mudahan kita bisa. Itu. Nah, selanjutnya yakti lahu daina. Itu afdalul amal. Saya ulang ya, amal yang paling afdal itu yang pertama adalah idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke hati orang-orang lain. Yang kedua, bukan yang kedua, atau kita membebaskan utang orang lain ke kita, atau kita bayarkan utang lain oleh kita. Susah ya. Nah, makanya amalnya itu adalah amal yang paling afdal. Dan selanjutnya rekan-rekan sekalian, wa khoslatani la syai'a ahbasu minhuma. Ada dua hal juga yang mana dua hal itu lebih jelek, lebih buruk daripada yang lainnya. Yang pertama itu adalah asyirku billah, orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mengurus kita, Allah yang memberikan kita rezeki. Tetapi ternyata kita memiliki Tuhan yang lain selain Allah. Kita mentuhankan rekan, kita mentuhankan uang, kita mentuhankan jabatan. Hati-hati. Tanda kutip mentuhankan. Allah tetap. Saya pernah berpikir ketika pulang dari perjalanan, saya ingat sama istri. Saya ingat sama anak. Terus saya bawakan oleh-oleh, martabak telur. Yang satu lagi saya berikan martabak manis. Ketika sampai ke rumah, sang istri sudah tertidur, anak-anak masih ada. Nah, anak, istriku, papa pulang, bapak bawa oleh-oleh.
Ketika dia melihat yang kita bawa, ternyata yang kita bawa itu adalah sesuatu yang di dalamnya ternyata dia tidak terlalu suka. Mama sudah kenyang, ah. Anak-anak ketika lihat itu yang kita bawa, dia melihat, apaan ini? Bukan itu yang saya mau. Ya. Bayangkan kalau kita, bagaimana perasaan? Aku bawakan, kau tak berterima kasih. Dan engkau lebih suka yang lainnya daripada aku yang ngurus kau. Dia lebih suka sinetron, dia lebih suka main game. Marahlah kita. Kita akan marah. Terus gini, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah yang memberikan kita napas tanpa kita minta. Hidung kita menghirup udara setiap hari berapa hembusan, berapa hirupan dan berapa hembusan. Mata kita dalam satu hari satu malam berapa kali ngicip. Bayangkan kalau itu harus bayar. Sekali napas bayar 1.000. Satu hari satu malam berapa yang ketika keluarkan dan kita hisap. Bayar 1.000. Sangguplah itu. Terus kita memiliki yang lainnya. Loh, kan kuberikan semuanya. Tetapi kau tidak memberikan kepada. Kenapa kau duakan? Maka ingat ya, jangan sampai syirku billah. Dan saya pernah berkata di ayat yang lain bahwa setiap dosa itu akan terampuni kecuali syirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang paling jelek pada kehidupan manusia itu adalah wadharu lil muslimin, berbuat madarat untuk orang-orang muslim yang lain. Bi abdanihim, pada badannya. Kita buat mereka cacat. Au amwalihim, kita hilangkan hartanya. Kita bakar hartanya, kita curi hartanya, kita rampok, kita hancurkan, kita hanguskan. Itu adalah dhar, madarat untuk orang lain. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala turja'u ila khoslatai at-ta'lim lillahi ta'ala wa syafaqa li khalqihi. Bab, rekan-rekan itu harus paham, seluruh apapun tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu dikembalikan terhadap dua yang tadi. Yang pertama, takdim lillahi ta'ala. Takdim itu adalah mengagungkan Allah selama-lamanya. Yang kedua, asyafaqah li khalqih, welas asih, cinta terhadap makhluk-makhluk Allah. Ingat ya, makhluk Allah itu bukan saja manusia. Binatang yang di darat, yang di laut itu adalah makhluk-makhluk Allah. Maka usahakan syafaqah, lemah lembut, cinta untuk mereka. Seperti apa yang telah Allah katakan di dalam Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah wa qawlu ta'ala uskurli wali walidayk. Itu yang pertama. Ini pengendika Allah, aqimus shalat, dirikanlah sholat. Itu adalah dalam tatanan untuk takdim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa atuz zakat. Jadi ketika kita sholat, ketika kita zakat, itu dalam rangka takdim terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memberikan zakat, membayar zakat, itu dalam rangka takdim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, uskuruli wali walidayk. Ketika kau bersyukur terhadapku, kata Allah, dan kau pun harus bersyukur terhadap ibu bapak kamu. Itu adalah syafaqah, ya. Cinta terhadap Allah, cinta terhadap makhluk-makhluk Allah. Dalam ini adalah ibu kita, ayah kita. Nah, ini adalah satu riwayat. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, annahu qala marartu bi ba'di sayahati bi rahib faqultu ya rahib ma awwalu darajatin yarqaha al-murid. Rahib itu adalah pendeta, mohon maaf. Apa yang paling awal, yang paling pertama derajat, yang derajat itu naik bertingkat-tingkat untuk seorang murid, para pencari. Maka kata si rahib itu adalah raddul madzalim, khafifatun nadri minat taba'at, fa innahu la yas'udu lil abdi amal wa alaihi tab'atun aw madlamat.
Intinya begini kan sekalian. Jadi kata rohib itu dohri rodul madolim. Pertama, madolim, dolim kita tolak, kita tahan. Apakah dolim orang lain terhadap kita? Apakah orang lain yang berniat untuk dolim untuk orang lain? Kita tahan, kita tolak. Rodul madolim. Wa khifatud dohri. Khifah itu apa ya? Khifatud dohri minat taba'at fa innahu la yas'adu lil abdi amalun wa la tab'atun aw madlamat. Jadi intinya begini, bahwa amal-amal kita tidak akan pernah naik, kebaikan-kebaikan kita itu tidak pernah naik menjadi sebuah amalan-amalan yang tercatat baik selama di dalam hati kita itu adalah zalim, ada tabah. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian, apapun bentuknya, satu, jadikanlah kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita menjadi seseorang yang ternyata kita adalah orang yang termasuk orang yang memadaratkan kepada orang lain. Dulman, dolim. Ya, intinya begini. Pertama, jangan sampai Anda menyekutukan Allah, jangan berbuat dolim, karena itu adalah hal-hal yang paling buruk pada kehidupan manusia. Tetapi yang paling penting adalah satu, kita harus beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu saja untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.